Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, menghadiri rapat Senat terbuka Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM. Rapat Senat digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan. Dalam kesempatan itu, Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai alumni kebanggaan. Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan. Selain memuji Joko Widodo, Ova Emilia juga mengungkapkan rasa bangganya kepada Fakultas Kehutanan UGM yang dinilai telah melahirkan banyak sumber daya manusia unggul di berbagai bidang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melontarkan candaan saat keaslian ijazah di hadapan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Candaan itu muncul pada momen rapat Senat terbuka Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melontarkan candaan soal keaslian ijazah di hadapan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada momen rapat Senat terbuka Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ada momen menarik saat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan sambutan di podium. Ia menyenggol isu ijazah. Candaan Raja Juli sontak disambut dengan gelak tawa hadirin yang datang. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya dapat konfirmasi dari staf saya, Pak Jokowi akan datang, pasti datang hari ini. Sejak itu perut saya mules. Sampai 11 malam saya bilang coba diperbaiki lagi slide saya segala macam. Tapi karena buru-buru nampaknya malah lebih jelek dari aslinya. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak Rohmat Marzuki. Alhamdulillah ini alumni Fakultas Kehutanan UGM yang insya Allah ijazahnya asli. Meski demikian, Raja Juli tidak menyinggung nama Jokowi. Ia melontarkan candaan soal ijazah setelah memperkenalkan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki. Tim Liputan iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo membongkar dugaan konspirasi KPU soal ijazah Gibran. Roy menduga ada permainan di balik aturan KPU yang disebutnya dibuat khusus untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Polemik soal keabsahan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Pakar telematika Roy Suryo mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama sejumlah aktivis mencari kejelasan soal dokumen pendidikan Gibran. Roy menduga ada permainan di balik aturan Komisi Pemilihan Umum yang disebutnya dibuat khusus untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dasar dari dugaan konspirasi tersebut terdapat pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden, khususnya di pasal 18 ayat 3. Ia menilai pasal tersebut menjadi celah yang diduga sengaja disisipkan agar Gibran tetap bisa maju meski tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat. Menurut Roy, aturan tersebut menjadi bukti kuat adanya dugaan pemufakatan jahat antara KPU dan pihak tertentu untuk menutupi kekurangan administrasi pendidikan Gibran. Itu berarti apa? Berarti dia harus dicabut suratnya. Berarti dia harus tidak memenuhi syarat. Dengan demikian dia kehilangan syarat untuk bisa memposisi yang sekarang. Dan tidak boleh ada keputusan KPU yang sangat berpihak, yaitu keputusan nomor 19 tahun 2023 di pasal 18 di ayat 3 yang mengatakan pasal yang tidak perlu mendapatkan SMA dikecualikan untuk calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki ijazah SMA. Ini apa-apaan ini? Ada pengecualian yang sangat-sangat dibuat eksklusif atau dibuat hanya khusus untuk Gibran. Jadi sekali lagi kami atas nama rakyat semuanya itu datang menagih kesetaraan untuk semuanya. Yang jelas begini, yang jelas hari ini
kita semakin yakin, semakin pasti bahwa Gibran tidak lulus SMA dan sertifikat ini layak untuk kemudian dipertanyakan dan digugat ya. Karena ini adalah tidak benar atau bisa dikatakan sertifikat ini tidak mengalami pengkajian dengan benar. Itu clear banget. Roy juga memastikan pihaknya akan terus menelusuri dugaan tersebut dan mendesak agar pemerintah khususnya Kemendikbudristek dan KPU membuka data secara transparan kepada publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi menilai ada unsur politik di balik isu mengenai keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Pangeran mempertanyakan mengapa baru sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan mempermasalahkan setelah Gibran menjabat wakil presiden. Jangan sampai hari ini sebuah fakta dikalahkan oleh sebuah napi, kebenaran dikalahkan oleh sebuah kecepatan, dan realitas menjadi sebuah kompetisi yang lebih dulu siapa membangun persepsi. Ini penting untuk mengingatkan kita semua sebagai sebuah bangsa, karena jangan sampai di tengah berlimpahnya informasi kita justru gagal membedakan mana yang benar dan mana yang hanya sebatas sensasi. Kalau toh memang kebenaran yang dicari Bang Roy, kenapa tidak sedari awal persoalan ijazah ini dibahas atau diangkat ke permukaan publik ketika Mas Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden? Dalam konteks ini tentunya Bang Roy terkesan bersama teman-temannya tentu ini sangat Cepat itu ke belakang itu. Detik-detik penggerbekan bandar narkoba yang berada di Dusun Talang Gunung, Kabupaten Mesuji, Lampung berlangsung dramatis. Terduga bandar narkoba melarikan diri ke arah hutan untuk menghindari penangkapan. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan upaya pelarian pelaku. Sebelum akhirnya 2 orang terduga bandar narkoba yang merupakan pasangan suami istri ini ditangkap. Yang di plastik dia dari mana? Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil menyita 1 paket sedang sabu, 2 plastik klip berisi sabu sisa pakai, timbangan digital, serta ratusan plastik bungkus sabu. Ya, berapa tersangka Pak Kasat? 2 suami istri, mantap. Barang buktinya Pak Kasat? Barang bukti yang diamankan sabu sudah di dalam. Kemudian untuk senjata tadi ada senjata Pak Kasat? Senjata tidak kita ketemukan karena para pelaku tadi melarikan diri. Selanjutnya pasangan suami istri terduga bandar narkoba dibawa ke Mapolres Mesuji guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi, Rosyadi, Ainus melaporkan.